Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim jurnalistik dari sekolah MA Syekh Subakir Kelegok Kabupaten Blitar. Hari ini tanggal berapa? 23 ya. 23. Tanggal 23 Desember tahun 2024, hari Senin. Jadi adik-adik sekalian, bicara tentang perpustakaan Bung Karno, kita akan sedikit menceritakan sejarah berdirinya perpustakaan Bung Karno. Perpustakaan Bung Karno didirikan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri tanggal 3 Juli tahun 2004. Jadi sekarang telah berusia 20 tahun lebih menuju tahun ke-21. Adik-adik sekalian, latar belakang pendirian perpustakaan Bung Karno ialah secara historiografi saat itu bangsa Indonesia sedang dalam kondisi terpuruk, krisis multidimensi, seiring dengan krisis dunia juga. Tapi negara-negara lain segera recovery, kembali sehat, tapi bangsa Indonesia, negara Indonesia krisis dalam banyak hal dan sulit untuk sembuh. Karena apa? Karena nasionalisme dan patriotismenya yang menipis. Di Blitar muncul ide dari Blitar ini ketika dipimpin oleh wali kota Jarod Saiful Hidayat. Beliau berpikir untuk memberikan sumbangan penguatan nasionalisme kepada bangsa Indonesia, maka akan lebih baik dan sangat baik sekali bila di Blitar itu didirikanlah sebuah lembaga yang visible, yang memungkinkan. Lembaga itu setelah dikaji, muncullah ide gagasan mendirikan perpustakaan proklamator Bung Karno yang tempatnya menyatu dengan makam Bung Karno. Nah, harapannya dari sini nanti akan bisa digali kembali pemikiran-pemikiran Bung Karno, juga pahlawan-pahlawan besar lainnya, sehingga bisa dimunculkan, disajikan, bisa dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia, sehingga akan menjadi salah satu sumber penguatan kebangsaan Indonesia. Nah, singkat cerita seperti itu dari kelahirannya, pendiriannya, dan sampai menuju ke masa yang akan datang. Nah, memahami perpustakaan Bung Karno artinya memahami Bung Karno sebagai apa? Sebagai proklamator. Proklamator apa? Proklamator kemerdekaan. Kemerdekaan itu menurut Bung Karno artinya apa? Proklamasi kemerdekaan menurut Bung Karno artinya adalah kemerdekaan politik, kedaulatan politik. Politik itu adalah kekuasaan, kedaulatan, di mana sebuah bangsa punya kekuatan untuk bisa menentukan nasibnya sendiri di masa saat ini berada dan di masa yang akan datang. Nah, untuk menentukan nasibnya sendiri itu perlu merdeka. Merdeka itu adalah cetusan kekuatan bangsa secara menyeluruh, artinya kekuatan politik. Kekuatan itu harus dibangun melalui persatuan dan kesatuan.
persatuan kesatuan itu merupakan serangkaian belajar ilmu dan amal bersama. Yang diamalkan adalah konsep persatuan, dan konsep persatuan itu dengan nama lain kebangsaan. Kebangsaan itu adalah ilmu yang digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, sekarang ilmu kebangsaan itu apakah masih diperlukan? Masih, karena dalam rangka bangsa Indonesia mencapai tujuannya tetap harus berada dalam persatuan-kesatuan. Persatuan-kesatuan itu tetap harus berdasarkan ilmu kebangsaan Indonesia. Jadi kalau kita ingin menuju masa depan dengan baik, maka seluruh bangsa Indonesia harus selalu mempelajari, memahami, menghayati, mengerti, mengamalkan kebangsaan Indonesia itu. Nah, konsep kebangsaan Indonesia itu apa? Kalau dikristalisasi namanya Pancasila. Pancasila itu harus dipahami dalam perjalanannya, karena dia diucapkan Bung Karno 1 Juni, disepakati oleh BPUPKI 22 Juni, dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanggal 18 Agustus. Itu semua harus dipahami dalam satu rangkaian sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Pancasila supaya dia bisa hidup, dia butuh syaratnya kemerdekaan yang terjadi tanggal 17 Agustus. Jadi kalau kita menjelaskan pemikiran Bung Karno secara ringkas, maka kita harus tahu, paham, mengerti makna dalam peristiwa 17 Agustus 45 dan 18 Agustus 45. Pancasila harus diamalkan menuju Indonesia adil makmur. Pancasila butuh syarat namanya merdeka, dan merdeka bisa dipertahankan karena ada pemersatu bangsa namanya Pancasila. Nah, seperti itu inti pemikiran Bung Karno yang ada di perpustakaan Bung Karno. Apa tujuan utama pembangunan perpustakaan Bung Karno? Tujuannya ada beberapa hal, latar belakang dan tujuannya. Kalau tujuannya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau latar belakangnya tadi sudah saya katakan secara historiografi, ketika bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi, di mana itu karena kurangnya nasionalisme dan patriotisme, maka memunculkan kembali Bung Karno dan pemikirannya serta proklamator Bung Hatta dan pahlawan-pahlawan lainnya diharapkan itu mampu menjadi sumber inspirasi pemantapan wawasan kebangsaan. Secara umum seperti itu. Ada latar belakang yang lainnya, latar belakang historis. Blitar ini dari sudut sejarahnya banyak memiliki pahlawan-pahlawan, baik itu sejak zaman Majapahit sampai ke zaman kemerdekaan, di mana di situ ada pahlawan Supriyadi, ada pahlawan Soekarni, di samping Soekarno sendiri. Itu secara historis seperti itu. Secara empiris melihat kenyataan yang ada, makam Bung Karno adalah salah satu objek wisata paling besar di Kota Blitar, yang pengunjungnya banyak datang dari mana saja di seluruh Indonesia. Nah, empiris ini perlu diperkuat. Jadi kalau makam Bung Karno nanti menjadi tujuan wisata yang sifatnya religius, kalau makam atau perpustakaan Bung Karno akan menjadi tujuan wisata yang sifatnya edukasi, pendidikan. Itu secara empiris. Secara filosofis, Bung Karno itu bisa dikategorikan filosof.
karena pemikiran besarnya Soekarno. Pemikiran besar Soekarno yang dimunculkan berasal dari aktivitas literasi. Literasinya Bung Karno membaca, mengacu beberapa tokoh filsuf dunia, misalnya Emil Durkheim, misalnya Karl Marx, misalnya Otto Bauer, misalnya Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Emilio Aguinaldo, Sun Yat-sen, Mahatma Gandhi, Gladstone, dan lain-lainnya. Jadi supaya ini bisa menginspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia dalam rangka berbangsa dan bernegara, itu membutuhkan literasi yang levelnya filsafat, levelnya dunia, dan kita merujuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran besar seluruh dunia untuk kita jadikan literatur, sumber bacaan dalam rangka mencapai tujuan negara bangsa Indonesia merdeka. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Syifarania. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Bung Karno, dan di sebelah saya sudah ada Pak Tulus sebagai Satpam Perpustakaan Bung Karno. Baik Bapak, berapa lama Bapak bekerja di Perpustakaan Bung Karno? Saya bekerja di Perpustakaan Bung Karno selama 18 tahun. Sejak tahun berapa Pak? Mulai tahun 2007 awal, Januari. 2007 awal. Nah, Bapak di sini sebagai apa dan tugasnya apa saja di perpustakaan? Untuk saya sebagai keamanan, dan tugas saya yang utama untuk keamanan di perpustakaan, dan untuk jam 7 sampai jam 4 itu untuk pelayanan juga. Gitu. Kira-kira berapa saja jam operasional dari perpustakaan ini? Jam operasional perpustakaan mulai jam 8 buka, jam 4 tutup. Kalau untuk hari Jumat itu jam 8 buka, jam 12 tutup, jam 1 buka lagi, setengah 5 sore tutup. Begitu, baik. Ini selanjutnya adalah pertanyaan mengenai pengalaman Bapak. Di pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak bekerja di perpustakaan ini? Yang paling berkesan menerima tamu dari pejabat tinggi pemerintah pusat. Terus itu yang paling besar, ya seperti itulah, untuk menerima tamu kunjungan dari pemerintah pusat. Kira-kira apakah ada harapan untuk perpustakaan Bung Karno ini ke depannya bagaimana? Ya, untuk harapannya perpustakaan Bung Karno ya lebih maju, tambah maju dan sukses. Alhamdulillah mulai dari buka awal sampai sekarang itu kemajuan perpustakaan semakin dikenal seluruh Indonesia. Terus untuk penghargaan alhamdulillah perpustakaan Bung Karno udah banyak, dan harapannya ya semoga penghargaan seperti itu tambah lagi. Itu kira-kira apakah ada harapan untuk sisi keamanan di perpustakaan ini? Untuk keamanan ini sementara untuk saat ini alhamdulillah itu udah mulai bagus lah. Terus harapannya untuk keamanan jam malam, mulai perpustakaan tutup sampai jam malam itu memang kita rawan untuk rawan kriminal, rawan ya asusila, terus rawan pokoknya langsung seperti itu, minum-minum soalnya kan kita kan depannya terbuka, nggak tertutup. Harapannya ya itu kita ada pagar
itu dibuka untuk waktu layanan aja, untuk apa ya, menetralisir apa itu kejahatan yang misalnya kita tempat terbuka itu rawan. Ya harapannya untuk diberlakukan jam malam, terus untuk pagar depan sama pos Gubeng lah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Bapak Tulus. Kami dari Lintas Masyiba izin mengundurkan diri. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Syifarania. Di saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Bung Karno dan di sebelah saya sudah ada pengunjung Perpustakaan Bung Karno dengan kakak siapa? Baik Syifarania, saya itu Muhammad Nur Iza. Saya bersekolah di MA Sesu Bakir Ngleko dan saya beramat tingkat di Garum, Kota Blitar. Kira-kira kakak di sini tadi bersama siapa? Oh, saya sendiri. Kebetulan saya hari ini sendiri dikarenakan kalau saya itu mengajak teman ke perpustakaan itu kadang-kadang itu banyak yang nggak mau, kalau nggak itu banyak sibuk di rumah gitu. Baik, kira-kira kakak sering mengunjungi tempat ini atau tidak? Oh, saya sangat sering sekali. Biasanya tuh minggu itu 2 kali, kalau nggak 3 kali. Dikarenakan ketika kita itu sering sekali mengunjungi perpustakaan akan menjadikan kita itu mempunyai wawasan sangat banyak dan juga sudut pandang pada sistem logik kita agar bisa mengetahui segala hal yang perlu kita tahu dan bisa memahami suatu hal yang belum kita pahami hendaknya. Dan itu hal tujuan untuk membaca. Berarti kakak juga sudah termasuk anggota di sini ya? Kalau anggota maksudnya itu punya KTA itu ya betul, KTA kayak gini. Soalnya kalau prosedur dari perpustakaan itu kalau kita ingin meminjam buku untuk dibawa ke rumah mungkin itu harus mempunyai kartu anggota dengan cara mendaftar di perpustakaannya. Itu disebabkan atau digunakan agar menghindari kehilangan dari buku itu sendiri. Itu satu komputernya. Baik, kira-kira di mana tempat favorit kakak ketika mengunjungi Perpustakaan Bung Karno? Kalau tempat favorit saya itu kebetulan di ruang khusus, karena di ruang khusus itu menyimpan berbagai macam koleksi-koleksi yang berharga seperti koleksi karya Tan Malaka yang berjudul Madilog yang sering sekarang itu digemari oleh anak-anak muda, dan koleksi karya Soekarno yang berjudul seperti Sarina yang itu diibaratkan seperti cara pandang Soekarno terhadap dunia wanita yang harus dibangun di negara kita saat ini. Selain itu di ruang khusus juga menyimpan berbagai macam koleksi-koleksi karya-karya filsuf dan juga pahlawan kemerdekaan yang harus kita junjung tinggi dan juga kita kenal pada saat ini sebagai generasi muda juga muda. Baik, apakah kira-kira kakak punya harapan untuk Perpustakaan Bung Karno ke depannya? Kalau harapannya itu sebenarnya perpustakaan Bung Karno sudah bagus, tapi untuk daya tarik dari perpustakaan Bung Karno itu harus ditingkatkan agar meminat dan juga meraih para generasi-generasi muda yang mau membaca. Karena seperti yang kita ketahui pada saat ini, wahai permisah dan juga rekan-rekan sekalian, bahwa minat baca di Indonesia ini sangat rendah. Oleh karena itu perpustakaan itu ada agar bisa mendorong minat literasi, agar menghasilkan generasi muda yang bisa berpikir dan juga memajukan negara kita. Negara kita itu 1%-nya itu membaca. Dari 100% masyarakat kita 1% membaca. Itu kan angka yang sangat minim sekali toh. Dan itu yang harus diperbaiki dengan peran perpustakaan itu sendiri. Daya tarik mengikuti pekerjaan zaman yang sudah ada. Kesenjangan itu bisa kita atasi dengan cara kita itu menghasilkan solusi jalan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Kembali lagi bersama saya Syifarania, kembali ke studio.